pos 3 ya. Nggak dingin sih sekarang. Selamat makan. Selamat makan. Makan. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum lor, ajak kalian seurungan nonton video dia, like, subscribe, dan komen nah isor ya lor. Ajak kalian diklik subscribe be. Oke? Sembari menonton video ini, aku akan menceritakan sedikit pengalamanku ya guys selama pendakian menuju Gunung Rinjani ini. Kami berangkat dari kota Mataram menuju Sembalun menggunakan Damri pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Waktu tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan, tergantung pada jalur yang dilalui menuju Sembalun guys. Terdapat 2 jalur menuju Sembalun, yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur. Namun, aku saranin nih buat kamu untuk memilih jalur utara, dikarenakan selama perjalanan kamu akan dimanjakan oleh keindahan pantai dan perbukitan. Selain itu, tarif dipatok sekitar 50.000 dari kota Mataram menuju Sembalun ya guys. Nah, untuk kamu yang ingin mendaki Gunung Rinjani, aku saranin berangkat dari kota Mataram H-1 pendakian atau siang hari sebelum pendakian sudah berangkat menuju Sembalun dan menginap di sana ya guys. Kenapa aku saranin demikian? Karena ini memanage waktu selama pendakian guys. Jadi kamu menginap selama semalam di Sembalun dan pendakian pada waktu pagi harinya ya guys. Hal ini bertujuan agar kamu tidak kemalaman sampai di Bukit Pelawangan 2 atau titik di mana kamu akan mendirikan tenda guys. Nah, berdasarkan pengalaman aku nih, kemarin berangkat atau mulai mendaki sekitar pukul 1-an dan kami melakukan perjalanan kurang lebih 8 jam hingga ke Bukit Pelawangan atau titik di mana kita ngecamp ya guys. Nah, selama perjalanan tersebut, aku kemalaman di jalan guys, terutama pada Bukit Penyesalan. Nah, di Bukit Penyesalan ini merupakan bukit yang memiliki trek yang sangat curam dan tanahnya tuh memiliki kerikil yang sangat kecil-kecil guys. Selain itu, di sampingnya itu jurang guys. Jadi benar-benar jalan yang dengan kecuraman yang sangat tinggi, banyaknya kerikil. Kalau pasir masih mending ya guys, ini benar-benar kerikil. Jadi kalau diinjak tuh benar-benar merosot. Jadi butuh banget kehati-hatian dan penerangan yang sangat jelas ya guys. Sangat ngeri pokoknya guys, makanya aku saranin seperti itu guys. H-1 harus sudah berjalan atau menuju ke Sembalun dan menginap di sana. Ini berdasarkan pengalaman kami ya guys, yang pada rencananya H-1 sudah di Sembalun dan pendakian pada pagi harinya. Namun karena ada sedikit kendala sehingga kami melakukan perjalanan dari kota Mataram pagi hari dan dilanjutkan pendakian pada siang harinya guys. Jadi kalau bahasa aku tuh dilaju ya guys, dilaju. Jadi pagi berangkat dari kota Mataram, siangnya langsung melanjutkan pendakian. Nah, kami tiba di Sembalun sekitar pukul 12 siang dan melakukan check-in. Aku saranin nih buat kamu untuk memastikan mengikuti aturan terkait barang bawaan untuk pendakian agar diizinkan dibawa dan tidak disita. Setelah check-in, kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil pick-up dari tempat check-in tadi ke titik gerbang pendakian via kandang sapi selama kurang lebih 15 menitan ya guys. Oh iya, 6 dari 8 orang kami merupakan pertama kalinya mendaki gunung nih guys. Jadi suatu kebanggaan bagi aku dan temanku nih guys, karena berhasil menaklukkan
gunung tertinggi ketiga di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Nah, selain itu aku ada 5 tips nih guys, terutama buat kamu yang pemula untuk mendaki gunung ya guys. Yang pertama, siapkan mental dan fisik. Pendakian di Gunung Rinjani perlu memiliki jiwa dan raga yang sehat karena jalur pendakian yang tidak mudah dilalui. Kabarnya dadakan ya. Sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, calon pendaki dilarang memiliki riwayat penyakit jantung, gangguan ginjal, asma, hipertensi, epilepsi, mah kronis, ambeien, Pupuk asam organik urat, ya, Hem. dan tanam pen Pupuk dalam organik. tubuh akibat patah tulang dalam kurun waktu 2 tahun ya guys. Maka dari itu, aku menghimbau agar calon pendaki berolahraga minimal seminggu sebelum pendakian dan menjaga kesehatan. Pendaki juga perlu membawa bekal makanan dan pakaian yang cukup ya guys. Cewek loh. Oh ya, sebelum pendakian kamu diwajibkan cek kesehatan ya guys. Dan pada saat check-in menyertakan bukti cek kesehatan tersebut. Nah, yang kedua, kenali medan pendakian. Nah, kalian perlu mengenali dan memahami jalur serta medan saat pendakian juga penting ya guys. Salah satunya dengan cara menonton video ini. Hal ini karena setiap jalur dan medan bisa berbeda-beda. Yang ketiga, ajak teman atau gunakan jasa trekking organizer atau TL atau tour guide ya guys. Atau bisa dikatakan pemandu lah ya guys. Agar lebih aman, gunakan TO atau guide pemandu dan porter. Jasa TO sendiri biasanya telah satu paket dengan jasa porter yang berasal dari para penduduk setempat. Medan pendakian pun tentu sudah dipahaminya. Dengan menggunakan jasa porter, para calon pendaki bisa lebih terbantu dari segi sejumlah hal, mulai dari persiapan perlengkapan standar pendakian selama perjalanan hingga turun kembali ya guys. Untuk diketahui, guide berperan sebagai pemandu bagi pendaki, sedangkan porter bertugas membantu pendaki membawa barang-barangnya dan menyiapkan kebutuhan pendaki guys. Banyak kok, terutama dari warga asing yang menggunakan jasa ini guys. Mereka emang sangat terbantu, apalagi porter-porter tersebut tuh sangat mahir mengenali medan-medan treknya Gunung Rinjani guys. Jadi kalau kamu menggunakan jasa ini cukup menenteng tas dengan bahan ringan ya, selebihnya bisa diserahkan ke porter untuk membawanya ya guys. Nah, yang keempat, siapkan peralatan sesuai standar. Sebelum memasuki area pendakian, peralatan yang dibawa oleh calon pendaki akan diperiksa terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai dengan standar dan checklist yang ada atau belum? Berdasarkan prosedur operasional standar, jika calon pendaki membawa barang yang berpotensi menimbulkan sampah, maka harus dilaporkan juga. Hal ini karena para pendaki harus membersihkan sampahnya di area pendakian secara mandiri. Beberapa barang lainnya seperti sabun, sampo, deterjen, tisu basah, serta peralatan lainnya yang mengandung bahan berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan Taman Nasional Gunung Rinjani juga dilarang dibawa ya guys. Nah, yang kelima ini sangat wajib untuk mendaki Gunung Rinjani guys, yaitu lakukan registrasi online. Para calon pendaki harus melakukan registrasi secara online terlebih dahulu. Registrasi ini dapat dilakukan mulai pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Kemudian, mereka juga wajib mengunduh aplikasi eRinjani. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai aplikasi pendaftaran, pengecekan kuota pendakian, dan pembayaran tiket pendakiannya guys. Semua video yang aku rekam selama pendakian
tidak ada yang aku hapus, aku potong maupun aku buang ya guys. Semuanya aku gabungin dalam video satu ini. Selain untuk dokumen pribadi, ini juga menjadi sumber informasi untuk para pendaki yang ada niatan untuk mendaki Gunung Rinjani ya guys. Memang tidak keseluruhan medan maupun trek pendakian Gunung Rinjani aku rekam, mengingat medan pendakian yang tidak memungkinkan aku untuk memegang HP sembari melakukan pendakian ya guys. Nah, sebelum sampai di pos 2, kamu akan menemukan sebuah jembatan yang mana terdapat sebuah sumber mata air yang dapat kamu ambil untuk dijadikan stok minuman selama mendaki ya guys. Nah, ini poin penting untuk kamu nih. Jangan lupa untuk membawa botol aqua yang lumayan banyak untuk menjadikan stok minum kamu, mengingat di atas sangat sulit menemukan sumber mata air ya guys. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di pos 2 nih guys. Di pos 2 ini kamu akan menemukan sebuah warung yang mana Pakai HP siapa? warung ini menjual berbagai jajanan, minuman, dan Pakai bahkan HP-mu, ada gorengan yang dapat kamu beli ya guys. Nah, jangan lupa setiap pos kamu untuk istirahat dan makan dan minum yang cukup untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh kamu selama pendakian ya guys. Ini hal penting mengingat di gunung itu kita tidak dapat mengetahui cuaca yang ada di atas ya guys. Nah, setelah pos 2 ini memang medan pendakiannya lumayan mulai berasa nih guys, berasa menaikinya. Tapi lumayan bagus menurut aku karena padang savananya yang lumayan indah. Selain itu, pada saat aku mendaki ini cuacanya sangat mendung guys. Meski tertutup kabut sih, Bagus aja di kamera. tidak dapat melihat keseluruhan pemandangan yang ada ya. Oh ya, setiap pos kamu harus bisa mengatur atau memanage waktu berapa lamanya istirahat ya guys. Mengingat perjalanan yang cukup jauh, kecuali kalau kamu melakukan pendakian dari pagi hari, mungkin kamu bisa melakukan istirahat yang lebih lama di setiap posnya ya guys. Namun kalau kamu melakukan pendakian yang mulai dari siang hari, aku saranin di setiap pos kamu cukup istirahat kurang lebih setengah jam saja. Takutnya kemalaman di jalan dan belum mendirikan tenda. Berdasarkan pengalaman aku ya guys. Itu malah santai. Ini kayaknya naik ini. Kita sampai di pukul 8 malam di Bukit Lawangan, di mana tempat kita ngecamp dengan posisi badai guys. Bayangin, angin yang sangat kencang, dinginnya di puncak itu luar biasa. Kita harus mendirikan tenda. Nah, karena itu aku saranin ya, Nanti di yang bawah udah aku gitu. berbilang tadi. Nah, alhamdulillah kita sampai di pos 3 nih guys. Lebih tepatnya sampai pada pukul 3 sore. Di sini kita melakukan istirahat kurang lebih setengah jam guys. Pos 3. Bebatuan di sini mulai terasa guys, bebatuan dan medan pendakian mulai dengan kemiringan yang lumayan tinggi guys. Jadi lumayan berat atau bisa dikatakan berasanya lebih capek guys, apalagi untuk kamu yang tidak terbiasa berolahraga pasti akan lebih berasa capeknya ya guys. Makanya aku saranin sebelum pendakian atau seminggu sebelum pendakian kamu harus rutin berolahraga untuk menjaga fisik tetap sehat dan menyiapkan mental selama pendakian ya guys. Ini baru pas ya. Nih kamu bisa lihat ya, cuacanya lumayan sejuk dan banyak kabut di sini. Tapi alhamdulillahnya hujan hanya pada saat kami di pos 1 ya guys, sehingga kita tidak banyak istirahat alias bisa melanjutkan perjalanan sebagaimana mestinya ya guys. Di YouTube. Dia tidak hidup.
Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe atas ya, bisa ya. Sama resiu kan? Ya. Korji dah? Korji. Bisa buka IG lagi. Bisa PC enggak? Bisa buka IG lagi. Nanti tak buat itu aja. Terus di Google Drive. Enggak ada bunyinya sih. Andre. Terus lagi. Puncak Gunung Rinjani. Belum puncak. Gunung Puncak. Belum puncak. Oh, belum puncak. Besok pagi baru ke puncak. Di sini kita udah tadi baru selesai bangun tenda, guys. Kita sekarang kelaparan. Untung ada abang kita yang berpengalaman tinggi. Ya, bisa dibilang sudah 20 tahun ya, Bang. Puncak. Ya, kira-kira segitu. Jadi kita yang baru pemula ya menikmati saja. Di sini saya bersama teman saya, ke sana kameranya. Ya itu, paling lemah itu, Bang. Alah. Pokoknya mantap. Mantap Mantap. Mantap Pele. Ini persediaan kita untuk 4 hari ke depan. Roti abon gulung. Tembakau. Spesial. Wah, nikmat ini. Tidak ada yang boleh pakai sendok. Sekarang semua. Saus adakan ya? Kamu saus. Ya guys, ini koki kita guys. Dikit-dikit berain. Puncak Rinjani. Barang ini, barang masa membawa. Iya, biar Ayo tahu juga ayo biar enggak boros. Woi, dah. Belum. Sudah. Oke. Pas. Selamat makan. Selamat makan. Makan. Jangan lupa berdoa. Nggak bisa.